Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afa Maulida Sanah dari KKN MDR Sawahita. Kali ini saya akan memberikan sedikit statement dari salah satu guru MI, yaitu MI Mansyaul Ulum, mengenai apa saja kendala di bidang pendidikan mengenai pembelajaran daring dan hikmah yang dapat kita ambil dari adanya pandemi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Untuk kesempatan pada sore hari ini, saya ingin memberikan pendapat tentang pembelajaran daring atau yang bisa dikatakan istilahnya adalah dalam jaringan. Ini terkait dengan pandemi saat ini, di mana semua sektor terkena dampaknya, baik itu dari segi ekonomi, dari segi sosial, budaya, sampai ke pendidikan. Saya sendiri sebagai pengajar di Madrasah Mansyaul Ulum atau MI yang setara dengan SD, sekolah dasar, itu mempunyai beberapa kendala ataupun ada juga hal positifnya. Jadi untuk dilihat dari segi kendalanya, memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya pendidikan sekarang ini sangat terpukul adanya perubahan kebijakan dari atas. Di sini perlu adanya penyikapan. Jadi kalau eranya sudah seperti ini, kita tidak bisa untuk menyalahkan atau mencari alasan untuk mematikan suatu pendidikan. Dari situ yang namanya kendala pasti kalau dalam jaringan itu terkait dengan kepemilikan siswa HP atau sarana media dalam pembelajaran handphone, yang tentunya pembelajaran daring harus dengan WhatsApp atau sejenisnya, apalagi email. Nah, untuk anak madrasah tingkat dasar atau MI, itu kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 yang paling terkena dampaknya kesulitan dalam pembelajaran itu di kelas 1, 2, atau sampai 3. Kalau masalah kemampuan orang tua, saya yakin semuanya akan mengupayakan. Namun apabila terkait dengan perekonomian yang minim, tentunya kita tidak bisa memaksakan untuk anak itu mampu membeli HP Android. Sehingga di sini peran orang tua itu diperlukan, yaitu membantu para siswa untuk belajar lewat daring tersebut. Untuk kelas 1 dan kelas 2, ini kita tidak bisa secara melepaskan secara langsung pembelajaran anak di usia yang butuh pembimbingan secara maksimal. Guru sendiri pun mengalami banyak sekali kendala, apalagi kalau tidak ada yang namanya tatap muka. Di sini anak-anak harus mampu untuk menyesuaikan keadaan yang ada. Jadi orang tua perannya sangat penting di kelas 1 dan 2. Adapun untuk kelas 3 ke atas bisa lewat jaringan WhatsApp, dan itu pun mempunyai banyak kendala lagi, karena untuk daerah di sekolah saya mengajar itu kebanyakan anak masih bergantung pada handphone orang tuanya atau punyanya kakak. Jadi kalau ada tugas atau ada pembelajaran daring, kita terpaksa tidak bisa secara online langsung untuk memberikan pengajaran dan menilai. Jadi harus ada waktu atau time di mana diberi materi, kemudian diberi tugas, dan langkah selanjutnya adalah mengumpulkan tugas tersebut di lain waktu. Nah, kalau secara positifnya kita tidak bisa menyalahkan keadaan ini, kita harus menerimanya. Jadi dalam hal ini Allah mungkin memberikan suatu pemikiran kepada kita untuk lebih lanjut lagi. Dalam pembelajaran itu kita mempunyai tantangan, dan tantangan itu kita ambil atau tidak, termasuk di era sekarang, era pandemi. Apabila kita mengesampingkan suatu teknologi, kita tidak akan bisa maju, tidak bisa mengambil dari rencana Allah, yaitu
dengan adanya pandemi ini kita disuruh untuk maju, mengambil teknologi, memberdayakannya dan menguasai tersebut dan diterapkan dalam pendidikan. Jadi kalau ada yang menyatakan kita harus menyerah dengan keadaan, saya kira itu sudah tidak waktunya lagi kita berpikir seperti itu. Kita harus berpikir sebaliknya, bahwasannya apa yang ada saat ini itu kita upayakan untuk memperbaikinya dan menjadikan sebagai ajang mengambil suatu prestasi dari keadaan ini. Ini disitulah mungkin kalau dari segi positif dan negatifnya adalah kita positifnya kita bisa memberdayakan teknologi, semakin maju pendidikan kita dengan adanya daring dan kita tidak menyerah dengan keadaan sehingga mampu menjadikan daya saing yang lebih baik lagi. Nah, adapun untuk sisi negatifnya seperti yang saya katakan tadi adalah di mana kita tidak mau berupaya atau bahkan mengeluh dan menganggap hal ini adalah suatu cobaan yang seharusnya tidak ada. Dan saya yakin karena Allah itu memberikan suatu musibah atau keadaan pasti ada rencana yang lain yang membuat manusia untuk lebih maju. Mungkin itu yang bisa saya katakan tentang pembelajaran daring dan semoga saja musibah ini segera berakhir dan dapat kita ambil hikmahnya, dan untuk pendidikan semoga anak-anak masih bisa menguasainya untuk lebih baik lagi dan menjadikannya stimulus atau support dalam pembelajaran untuk keberhasilan di era globalisasi saat ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi salah satu penjelasan dari Bu Ani Qoidah. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti dulu lagi. Dari saya sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.